Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ristiana, NIM 18571010, mahasiswi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Leskos atau metode LC. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Ibu Fevi Rahmadeni, MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Metode Leskos. Pengertian dari metode Leskos sendiri merupakan salah satu metode transportasi yang digunakan untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Nah, dalam metode Leskos ini ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk bisa menentukan total biaya transportasinya. Nah, untuk langkah pertama yaitu terlebih dahulu kita melakukan pengisian atau pengalokasian sel yang dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah. 2. Besarnya sel yang akan diisi harus disesuaikan dari kapasitas dan permintaan yang sebesar mungkin. 3. Jika kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi jumlahnya, maka pada perhitungan selanjutnya, baris atau kolom pada kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tidak termasuk ke dalam perhitungan alokasi berikutnya. Langkah yang terakhir, kita harus melakukan kembali atau kita ulangi langkah ketiga sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Donkey Corp memiliki 3 pabrik di 3 daerah yang berbeda. Berikut adalah data mengenai biaya transportasi dalam dolar per unit dari masing-masing pabrik ke kota tujuannya. Dari pabrik 1 dengan tujuan kota Jakarta dengan biaya sebesar 5 dolar, pabrik 2 ke kota Jakarta 4 dolar, pabrik 3 ke kota Jakarta 3 dolar, pabrik 1 ke kota Bandung 5 dolar, pabrik 2 ke kota Bandung 8 dolar, pabrik 3 ke kota Bandung 5 dolar, pabrik 1 ke kota Surabaya 3 dolar, pabrik 2 ke kota Surabaya 8 dolar, dan yang terakhir, biaya transportasi dari pabrik 3 dengan tujuan kota Surabaya sebesar 7 dolar. Nah, selain diberikan data mengenai biaya transportasi, diketahui juga kapasitas dari tiap pabrik dan permintaan dari tiap kota, yang mana kapasitas dari pabrik 1 sebanyak 1000 unit, pabrik 2 sebanyak 500 unit, dan pabrik 3 sebanyak 1500 unit. Selain itu, ke kota tujuan dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya masing-masing memiliki permintaan Jakarta 700 unit, Bandung 1200 unit, Surabaya 1100 unit. Nah, dengan menggunakan data yang telah diberikan di atas, kita diminta untuk menghitung total biaya transportasinya dengan menggunakan metode Leskos. Langkah pertama yaitu kita terlebih dahulu harus membuat tabel transportasi dari data yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, langkah 2, selanjutnya kita alokasikan pada sel yang memiliki biaya terendah. Dalam soal ini, biaya terendahnya terletak pada pabrik 3 dengan tujuan kota Jakarta dengan biaya sebesar 2 dolar. Pada langkah 3, kita isi sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas ataupun permintaannya. Karena kapasitasnya sebesar 1500, sedangkan permintaan yang harus dipenuhi dengan tujuan kota Jakarta sebesar 700 unit, maka yang dapat dialokasikan dari pabrik 3 ke kota Jakarta hanyalah sebesar 700 unit. Langkah 4, karena kota Jakarta sudah terpenuhi permintaannya, maka dapat diberikan tanda strip pada kolom Jakarta sehingga sel-sel pada kolom tersebut tidak ikut dalam perhitungan berikutnya. Pada kolom Jakarta,
sudah terpenuhi permintaannya sebesar 700 unit, sehingga kita berikan tanda strip di pabrik 1 maupun di pabrik 2. Kemudian untuk langkah 5, kita lakukan pengalokasian kembali pada sel dengan biaya terendah, di mana sel dengan kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tidak ikut dalam perhitungan alokasi. Nah, dalam tabel ini, sel yang dipilih adalah dari pabrik 1 dengan tujuan kota Surabaya dengan biaya transportasi sebesar $3. Kemudian pada langkah 6 kita harus mengisi tabel sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas ataupun permintaannya. Karena permintaannya sebesar 1.100, sedangkan kapasitasnya hanya sebesar 1.000, maka dapat dialokasikan dari pabrik 1 ke kota Surabaya hanyalah sebesar 1.000 unit. Kemudian pada langkah 7 kita ulangi kembali pengalokasian biayanya. Pada langkah 8, karena hanya tinggal 2 sel yang tersisa, yaitu pada pabrik 2 dengan tujuan Bandung dan pabrik 2 dengan tujuan kota Surabaya, maka kita dapat mengisinya secara manual dengan memperhatikan permintaan dan kapasitasnya, sehingga didapatlah tabel transportasi akhirnya sebagai berikut. Nah, dari sini terlihat bahwa pada pabrik 3 kapasitasnya sebesar 1.500 unit, sedangkan jumlah dari masing-masing pengalokasian untuk kota Jakarta dan juga Bandung sudah terpenuhi. Pada kota Bandung, permintaan yang diminta sebesar 1.200, sehingga jika sudah dialokasikan sebesar 800 dari pabrik 3, berarti kurang 400 unit untuk bisa memenuhi permintaan sebesar 1.200. Dan pada pabrik 2 dengan tujuan kota Surabaya tadi sudah dialokasikan sebesar 1.000 unit dari pabrik 1 dan permintaan yang diminta sebesar 1.100, sehingga masih kurang 100 permintaan lagi untuk pengalokasian permintaannya. Sehingga pada langkah 9 kita harus menghitung biaya transportasi berdasarkan tabel akhir dengan mengalihkan output dengan biayanya. Pabrik 1 ke kota Surabaya 1.000 unit kali $3, 3.000. Pabrik 2 ke kota Bandung 400 unit kali $8, 3.200. Pabrik 2 ke kota Surabaya 100 unit kali $8, 800. Pabrik 3 dengan tujuan kota Jakarta 700 unit kali $2, 1.400. Pabrik 3 ke kota Bandung 800 unit kali $5, 4.000. Dari pabrik 3 ke kota Bandung 800 unit kali $5 sama dengan $4.000. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan biaya transportasi dari pabrik 1 ke kota Surabaya sampai dengan pabrik 3 ke kota Bandung, sehingga total biayanya yaitu 3.000 ditambah 3.200 ditambah 800 ditambah 1.400 ditambah 4.000 sama dengan $12.400. Jadi total biaya transportasi yang dikeluarkan Donkey Corp sebesar $12.400. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.